wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara sekalian, fa inna insyaallah ab'asu fi hajal kitab Fathur Rabbani lil Imam Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu lahu insyaallah fid din. Wa qala mu'allif hajal kitab haja akhirul zaman. Ini kata beliau sudah pada akhir zaman. Betul. Nabi SAW diutus sebagai nabi akhir dari zaman. Meskipun akhir zaman itu konteksnya sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang sudah berumur 1400 tahun lamanya, atau dalam tahun Masehi 20 Masehi kemudian dikurang 7 Masehi, jadi sudah mencapai 13 Masehi. Artinya atau 13 atau 14 ya, atau 1400 tahun kalau Hijriyah, kalender Hijriyah. Entah berapa waktu lagi akan terjadi kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu tentang hari kiamat itu kapan terjadi, tapi kita memang sudah berada pada akhir zaman. Ini adalah akhir dari zaman, kata beliau. Qad jahra suqun nifaq. Sudah terjadi, sudah tampak pasar nifaq. Ini istilah beliau, pasar nifaq. Pasar nifaq itu ya banyak orang munafik gitu kan. Banyak orang nifaq ya. Nifaq di sini sebagai sebuah sifat ya. Dalam hadis Nabi ada Nabi mengatakan nifaq itu orangnya adalah tidak amanah, tidak dusta, orang yang nifaq itu ialah orang yang bila dia berkata kadzdzabah, apabila dia berkata dia kadzdzabah, dia berdusta. Apabila dia berjanji, bila dia berjanji melakukan perjanjian dia khianat. Bila dia diberi amanah dia tidak bisa menjalankan amanahnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kalau dia bersaing dia melakukan keculasan. Bagaimana kalau sebahagian saja? Ya berarti terhinggapi sifat ya, sifat nifaknya ada. Itu maksud beliau ini, sukun nifak. Ini pasar nifak ini ya Anda akan tertipu. Boleh jadi Anda akan tertipu. Dilihat Anda orangnya baik, tidak mungkin tidak pernah berdusta, ternyata dia bisa khianat. Nah, susah juga ya kan, kadang-kadang salah satu sifat, jadi tidak bisa mengambil satu ciri khas menjadikan ciri khas yang lain. Karena itu yang kita persiapkan adalah jiwa kita. Kalau sudah terjadi pasar nifak itu jiwa kita. Jiwa kita adalah menyadari kemungkinan misalnya dalam dunia bisnis, kemungkinan terjadi kecurangan, kemungkinan terjadi orang mendustai kita, kemungkinan barang-barang kita hilang atau usaha kita dirugikan oleh orang lain bisa terjadi. Jadi sudah kita siapkan secara kejiwaan, kita bisa menerima keadaan itu. Itulah qada dan qadar yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Karena semua itu nanti berfokus pada firman Allah, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairi wal musawwamati wal hars wal an'am wal hars. Jadi memang bermuara di sana semuanya. Karena godaan wanita, seseorang bisa berkhianat, bisa berdusta. Karena godaan anak-anak, harta benda, dia bisa melakukan tindakan yang mungkin di luar pikiran kita. Bahkan diri kita mungkin juga melakukan seperti itu. Itu yang terjadi, godaan-godaan itu dari dulu itu. Jadi memang bermuara dari sana, karena harta benda, karena sesuap nasi, karena harta benda, ya semuanya bermuara dari sana semuanya. Kehidupan yang sudah sampai yang kondisi sekarang lebih terlihat lagi bersifat materialistis,
Maka memang begitulah kehidupan. Itu yang dikatakan beliau adalah pasar nifak sekarang. Pasarnya nifak, godaannya lebih besar terasa. Beda dengan masyarakat agraris dulu yang hidup di pedesaan, godaannya kecil. Sekarang godaannya di kota, masyarakat urban tuh sangat kuat sekarang. Terasa sekali yang dikatakan beliau ini, pasar nifak. Wasukul kajib, pasar dusta. Pasar dusta kata beliau. Suk itu kan pasar. Jadi pasar dusta. Jadi sering memang sudah lumrah orang berdusta. Karena itu yang diperlukan bukan keahlian menghindar orang dusta, karena orang berdusta itu terlalu banyak di lingkungan kita. Karena itu yang diperlukan adalah kemampuan diri kita menerima kenyataan itu ada, menerima keadaan itu, dan kita bersiap jiwa kita menerima takdir kalau memang kita didustai oleh orang lain. Jangan berprinsip saya hidup tidak mau didustai oleh orang lain. Sakit hati terus Anda tidak akan tenang hidup Anda. Makanya orang belajar ma'rifatullah itu akan menjadi tenang hidupnya karena dia percaya dengan Allah. Maka pada saat kondisi hiruk pikuk manusia seperti ini, percayalah kepada Allah. Kita diberikan Allah jalan keluar. Siasah syariah itu politik syariah, atau lebih tepatnya adalah bagaimana Allah mengadakan syariah itu mengandung politik kepada kita agar kita selamat dari semua hiruk pikuk nifak, hiruk pikuk kedustaan dan kehidupan ini. Bahkan hidup kita, percayalah Allah menanggung rezeki Anda, percayalah Allah menjamin kenyamanan Anda dalam kehidupan ini. Ini maksudnya dalam hidup ma'rifatullah. La taq'udu ma'al munafikin al-kadzibin ad-dajjal. Jangan kamu duduk bersama orang-orang munafik. Ya kalau bisa orang-orang seperti itu dihindarilah kalau sebisa Anda. Tapi kalau tidak ada lagi ya terpaksa kan. Karena Anda melakukan perdagangan, karena Anda melakukan bisnis, karena Anda hidup satu kampung dengan suatu manusia sebagainya, mau tidak mau. Tapi berusahalah menghindari hal-hal itu karena dikhawatirkan Anda juga kena getahnya, kena penyakit seperti itu juga. Seperti orang-orang yang munafik tadi, al-kadibin, orang-orang yang pendusta, ad-dajjalin, para dajjal-dajjal. Dajjal-dajjal kata beliau memahami dajjal bukan dalam konteks seperti kita bermata satu keluar di apa dan sebagainya. Beliau memahami dajjal itu bisa pada sekarang kapan saja ada dajjal itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita atau Anda atau siapa saja bisa saja jadi dajjal gitu kan. Ya hindari itu. Waihaka nafsuka munafikah kadzibah kafirah fajirah. Celakalah engkau, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dirimu itu menjadi munafik, jadi celaka kamu, jadi munafik, aduh celakalah, sudah rugilah, sudah habis semuanya. Kehidupan ukhrawi Anda sudah Anda gadaikan ketika itu. Celaka kalau Anda jadi orang kadzibah, orang yang pendusta, atau jadi orang kafir, masya Allah, fajirah, atau seorang pendosa, sudah tinggalkan. Au musyrikah, atau menjadi orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Musyrik adalah orang yang tidak bisa memahami tauhid, ya, bertauhid kepada Allah, tidak mengerti tentang tauhid, dia jadi musyrik tanpa disadari. Keimanannya digerogoti dari dalam. Jadi keimanan seseorang itu sudah bagus, amantu billahi robba, bi islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, tapi digerogoti dari dalam. Seperti rayap itu menggerogoti, nanti bahayanya ya di akhir tertentu bisa jatuh tiba-tiba. Makanya kenapa jadi ada orang murtad, tiba-tiba murtad, tiba-tiba tidak beriman, tiba-tiba tidak percaya dengan Allah, karena itu digerogoti dari dalam. Saya pernah mendengar sebuah kisah, ada orang yang muslim, ya, dia memiliki keimanan sebagaimana layaknya. Dia bertanya, kenapa saya setelah mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian dulu saya tidak mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian saya mengerjakan sholat 5 waktu, kemudian saya minta rezeki kepada Allah, justru rezeki saya makin sempit. Kalau saya tidak berdoa, justru rezeki saya bagus. Kalau saya tidak sholat, justru rezeki saya bagus. Begitu saya sholat, rezeki saya sulit sekali. Nah, orang ini kan berbahaya sekali. Ini sudah digerogoti dari dalam karena pemahaman tauhid yang dangkal, ma'rifahnya yang sangat hampir tidak terlihat lagi. Sudah kebingungan dia, sampai kebingungan akhirnya dia, karena rezeki itu penting, ya akhirnya dia tidak sembahyang.
Akhirnya dia tidak mau lagi mengikuti Allah, tapi beriman kepada Allah, percaya aja Allah, tapi dirinya. Mungkin banyak di sekeliling kita orang-orang seperti itu, tiba-tiba dia tidak sholat lagi, tiba-tiba dia tidak mengerjakan ibadah lagi, tiba-tiba dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Karena ya lucu kan, ada apa ini sebenarnya kehidupan mereka ini. Nah, inilah itu penggerogotan dari dalam. Kalau kita tidak memahami tauhid, nur ma'rifatullah, akhirnya seperti itu. Sehingga nur Allah itu menjadi terkikis di dalam hati kita, berkurang, akhirnya hilang nur Allah itu pada diri kita. Ini bahayanya. Nah, karena itu lingkungan kita ini sudah pasar munafik, sudah pasar fajirah, pendosa, musyrikah, berbahaya juga. Jadi kita harus memperkuat diri kita. Bagaimana caranya? Kaifa, bagaimana engkau taq'udu ma'aha, duduk bersama mereka, hati-hati, jangan terjangkit pada diri kamu. Khalifha, bersalahanlah dengannya, atau lawan itu, hati-hati, bentengi dirimu. Wala tuwaffiquha, jangan kamu menyesuaikan diri dengan mereka. Kehidupan permisif modern sekarang, bagaimana kehidupan barat dituruti. Anak muda suka menuruti kehidupan orang-orang barat, cara hidup modern katanya. Padahal tidak modern juga, padahal malah kembali kepada primitif. Misalnya wanita berbuka aurat, itu kan jadi primitif. Awal-awal kehidupan primitif dulu terbuka aurat. Setelah ada syariah, barulah diajarkan bagaimana menutup aurat. Maka ini sebuah realitas. Sampai pasar nifak itu kan, kalau tidak berdusta bagaimana cari rezeki katanya. Ini pasar nifak sudah. Khalifha, maka jangan engkau ikuti itu. Bersalahanlah dengan cara hidup begitu. Jangan konkordat, jangan selaras dengan mereka, jangan nuruti permisif seperti mereka. Qayyidha wala tatlikuha, maka ikatlah nafsu diri kamu yang ingin berkeinginan seperti, ikat maksud beliau. Jangan kau lepaskan lagi. Sekali engkau lepaskan, seperti orang memelihara hewan piaraan, hewan binatang buas, karena melihat terasa tunduk, sudah lalu dilepasnya, ternyata hewan buasnya memakan dia. Orang melihara ular, sudah bertahun-tahun dianggapnya ular sudah jinak kepadanya, suatu saat dilepasnya, tiba-tiba ular itu menggigitnya. Seperti itulah. Usjunha, penjarakan dia. Wajru alaiha haqqiha allazi la buddalah min. Tapi terhadap hawa nafsu, penjarakan saja dia. Beri makan dia selayaknya, semestinya yang diberikan. Itu aja cukup. Jadi cukup begitu. Akmiha bil mujahadati. Maka tundukkanlah dengan kemampuan kamu bermujahadah, berjuang untuk menundukkannya. Bagaimana cara cari ilmunya, bagaimana agar itu dapat Anda mampu melakukannya. Nasihat beliau ini bagus sekali, mengingatkan kita kepada sebuah cara hidup, memahami agama kita. Jadi agama kita pahami sebagai sebuah jalan, bagaimana agama kita itu atau sunnah Nabi itu sebagai jalan untuk melawan kenyataan itu. Jangan sampai kita menggunakannya justru kita terperosok kesalahan karena salah memahami agama, salah memahami tauhid. Ini berbahaya juga. Seperti misalnya orang yang mujassimah, yang memahami Allah pakai tangan, pakai wajah, pakai kaki atau sebagainya ya. Memahami secara aspek-aspek tekstual, mengakibatkan Allah materialistis dipahami. Akhirnya hidupnya semuanya materialistis sebenarnya. Jadi ada kepentingan materialistis. Padahal sebenarnya kita itu tidak materialistis, yang asli itu seharusnya itu yang di sisi Allah. Jadi lebih berpikir pada arwah atau ruh ya. Berpikir ruh, bukan berpikir materialistis. Ini mudah-mudahan menjadi jalan nasihat kepada kita. Mudah-mudahan kita lebih khusyuk dalam kehidupan ini dan berhati-hati mengendalikan diri kita, menambah ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.